Ada beberapa alasan mengapa orang asing lebih memilih belajar bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu. Di antaranya alasan politik. Bahasa nasional bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dan nasional Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Hal ini memberikan bahasa Indonesia prestise dan peran yang lebih penting dalam komunikasi internasional dibandingkan bahasa Melayu yang hanya bahasa resmi di beberapa negara kecil seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan sebagian Thailand Selatan. Kemudian pengaruh politik. Indonesia memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara dibandingkan negara-negara berbahasa Melayu. Hal ini mendorong orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia untuk menjalin hubungan dengan Indonesia dan negara-negara di kawasan tersebut. Bahasa Indonesia dianggap lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa Melayu karena strukturnya yang lebih sederhana dan minim aglutinasi. Bahasa Indonesia juga menggunakan alfabet Latin yang familiar bagi penutur bahasa Barat, sedangkan bahasa Melayu menggunakan aksara Jawi yang berbeda. Terdapat lebih banyak sumber belajar bahasa Indonesia yang tersedia, seperti buku teks, kursus online, dan aplikasi belajar bahasa. Hal ini memudahkan orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia secara mandiri. Sebenarnya, tidak banyak perbedaan antara kedua bahasa tersebut. Berbagai varian bahasa Melayu digunakan di berbagai wilayah Indonesia, dan semua mengakui bahwa bahasa yang digunakan di Provinsi Riau dan sekitarnya adalah bahasa Melayu standar atau bahasa Melayu tinggi. Bahasa Melayu Piawai. Perbedaan latar belakang sejarah, politik, dan perlakuan yang berbeda menyebabkan munculnya perbedaan tata bahasa, peristilahan, dan kosakata, pengucapan serta tekanan kata pada dua bentuk standar modern yang sekarang dipakai. Manakala bahasa Melayu baku sudah digunakan oleh Brunei dan Malaysia sekian lamanya sebelum kemerdekaan Indonesia. Dari latar belakang penjajahan asing, bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia lebih menyerap bahasa Belanda, sedangkan bahasa Malaysia lebih menyerap bahasa Inggris. Dari segi perlakuan, kedua bahasa tersebut diperlakukan sesuai dengan kebijakan kebahasaan di negara masing-masing. Tetapi ada penghimpunan yang mengatur bahasa Melayu yang disebut dengan Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia. Dari segi penyerapan kata di negara masing-masing, bahasa Indonesia yang didasarkan dari bahasa Melayu, berdialek Riau menyerap pula bahasa-bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Jawa dan lainnya. Sejarah. Sebelum abad ke-20, bahasa Melayu ditulis menggunakan aksara yang dimodifikasi dari aksara Arab yang dikenal sebagai huruf Jawi sejak era Kesultanan Melaka dengan menggunakan kata baku penyebutan A di akhiran di seragaman tulisan Jawi. Setelah abad 20, bahasa Melayu ditulis menggunakan huruf Latin, dikenal sebagai Rumi, dan penggunaan huruf Latin ini telah hampir menggantikan huruf Jawi secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari. Romanisasi pada awalnya digunakan di Malaya, kini bagian dari Malaysia dan Hindia Belanda atau kini Indonesia. Hal ini menunjukkan kedua negara tersebut merupakan bekas jajahan Inggris dan Belanda. Dalam bahasa Indonesia, huruf lokal U pada awalnya dilambangkan dengan OE, seperti halnya dalam bahasa Belanda. Perubahan resmi OE menjadi U dilakukan pada tahun 1947. Hal serupa juga terjadi di Malaysia. Sampai tahun 1972, huruf konsonan C di Malaysia dilambangkan dengan CH, sedangkan Indonesia mengikuti Belanda yang menggunakan TJ, sehingga kata cucu di Malaysia dulu ditulis cucu dan di Indonesia ditulis jojo. Sampai akhirnya sistem ejaan yang disempurnakan diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 yang mengganti TJ dengan C. Indonesia mengganti konsonan DJ dengan J yang sudah terlebih dahulu digunakan di Malaysia, sedangkan konsonan lama J digantikan oleh Y seperti halnya di Malaysia. Demikian juga bunyi desah yang berasal dari bahasa Arab, yang dulu ditulis CH di Indonesia kini menjadi KH dalam kedua bahasa. Akan tetapi OE masih dapat ditemukan, misalnya pada nama Presiden pertama Indonesia, Soekarno yang ditulis Soekarno, dan penggantinya Soeharto yang ditulis Soeharto. Kombinasi huruf CH dan DJ masih dapat ditemukan pada nama-nama semacam Ahmad dan Jojo. Meskipun kini orang-orang lebih suka menggunakan ejaan pasca tahun 1972, selain perbedaan kosakata, kedua bahasa juga memiliki perkataan-perkataan yang sama tetapi berbeda maksudnya. Oleh karena teman palsu tersebut seringkali digunakan dalam kedua bahasa, maka mudah menimbulkan kesalahpahaman.
Perbedaan makna ini terbentuk atas penuturan yang menjadi kelaziman dari kedua negara. Sedangkan dalam segi tertulis tidak terbentuk perbedaan yang berarti sebab makna yang ada di bahasa Malaysia juga sebenarnya ada dalam bahasa Indonesia.